Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini terkait dengan posisi cadangan devisa terkini. Banyak media memberitakan dan menyoroti berbagai sudut pandang. Saya pilih dari Bloomberg Technos ya, judulnya cadangan devisa sudah banyak terkuras, rupiah masih saja lemas. Ditayangkan tanggal 8 April sore ya, jam 4. Ini ada gambar ilustrasi dolar Amerika. Beritanya begini, cadangan devisa Indonesia tercatat menurun pada akhir Maret 2026. Penurunan ini disebabkan oleh intervensi Bank Indonesia dalam upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Nah, melansir laman BI pada Rabu 8 April, cadangan devisa Indonesia menyusut 3,7 miliar dolar dibandingkan bulan sebelumnya, menjadi 148,2 miliar dari 151,9 miliar pada Februari 2026. Saya tambahkan keterangan ya. Jadi Bank Indonesia setiap bulan di minggu pertama itu mengumumkan posisi cadangan devisa akhir tahun sebelumnya. Nah, itu rutin dilakukan oleh Bank Indonesia. Lalu selain menyampaikan datanya ada siaran pers, tapi siaran pers Bank Indonesia tidak melakukan pertemuan begitu ya, hanya siaran pers tertulis yang bisa kita lihat di lamannya dan juga para jurnalis mungkin dikirimi ya. Nah, posisi cadangan devisa yang diumumkan tanggal 8 untuk April, untuk posisi 31 Maret itu 140,2 miliar. Turun karena bulan Februari 151,9 miliar. Saya ingin tambahkan kalau dibandingkan dengan akhir tahun berarti year to date ya, itu posisinya turunnya agak banyak karena waktu itu 156,4, jadi lebih dari 8 miliar turunnya selama 3 bulan berkurangnya. Nah, saya baca lagi, perkembangan ini dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah dan penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kebijakan stabilisasi tersebut sebagai respon Bank Indonesia terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Tulis laporan BI. Saya baca juga laporannya itu hanya 2 paragraf ya, panjang paragrafnya. Jadi sebetulnya sedikit dan sifatnya itu normatif begini, tidak dirinci. Misalnya penerbitan global bondnya dapat berapa, penerimaan pajak dan jasanya berapa, lalu bayar utang luar negerinya berapa, kan itu tadi yang menambahi ada penerbitan utang pemerintah. Nah, jangan lupa ini penerbitan utang pemerintah yang falas itu tidak dilakukan tiap bulan loh ya, setahun bisa 2 atau 3 kali saja, bahkan kadang hanya 2 kali. Ini sudah 2 kali tahun ini, cepat ya. Itu tidak selalu, berarti faktor penambah di situ gede loh. Kalau saya tidak salah yang untuk bulan Maret ini sekitar 5,4 miliar ketambahan nih sudah. Juga menerima pajak ya, pajak yang terkait dengan yang dibayar oleh perusahaan terkait dengan dengan nilai dolar, ada jasa. Nah, tetapi juga pada bulan Maret ini pemerintah melakukan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Juga kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Nah, kelihatannya saya baca dari rilis itu dan juga digarisbawahi oleh jurnalis ini, yang paling menguras itu adalah kebijakan stabilisasi. Jadi Bank Indonesia intervensi pasar ya, yang langsung mengurangi di pasar spot ya, pasar tunai. Jadi dia jual, sedangkan di pasar DNDF itu mungkin selisih saja sehingga tidak banyak. Tapi kita tidak tahu juga kewajiban yang NDF yang mungkin transaksi 1 bulan, 3 bulan yang lalu yang jatuh tempo di Maret ya, itu kan juga ada. Tapi intinya stabilisasi yang nampak digarisbawahi oleh rilis itu. Tapi memang hak Bank Indonesia ya, karena itu bagian dari kerahasiaan Bank Indonesia, tidak mengumumkan berapa nilai intervensi, jadi berapa juta dia pakai gitu. Kalau tepatnya ini jadi bisa miliar kan kalau dari penjelasan ini selama sebulan ya. Nah,
Saya bacakan lagi, turunnya cadangan devisa bulan Maret menandai konsistensi penurunan cadangan devisa sejak Januari. Jadi Januari, Februari, Maret turun. Nah, ini pola tidak selalu begitu, tapi memang sering di Januari, Februari, Maret itu lebih rendah dari di bulan akhir Desember ya, itu sering, tapi tidak selalu. Nah, ini untuk diketahui, pada Desember 2025, devisa RI sempat tercatat tumbuh mencapai posisi tertinggi sejak 3 tahun terakhir. Akhir tahun itu, dan sebetulnya kalau kita nanti flashback, memang juga itu dapat antara lain dari global bond ya, yang di bulan Desember meskipun dari sisi keuangan, Menteri Keuangan settlementnya awal dianggap 2025 karena front loading, tapi dapatnya di bulan Desember. Nah, ini namun memasuki Januari cadangan devisa turun selama 3 bulan beruntun lantaran tekanan eksternal yang membuat rupiah semakin volatil. Bank Indonesia intervensi. Tapi saya juga ingin mengingatkan yang lebih memberatkan kondisi ini dalam konteks kita harus khawatir dengan penurunan ini. Sebenarnya global bond sudah 2 kali tuh. Ya, sudah, terutama yang di Maret ini, yang Desember itu sudah naikin, itu besar. Pemerintah membuat surat utang dalam bentuk falas, itu dapatnya banyak, tapi ternyata tetap tidak mencukupi untuk kebutuhan intervensi di pasar uang ya, di pasar kurs, karena untuk menahan tidak volatil gitu. Nah, pada Desember 25 ini disebutkan tadi seperti saya ungkapkan di atas, 156,47 miliar. Januari turun 1,89. Nah, tadi kita berlanjut kan, Februari tergerus lagi 2,68. Nah, Maret ini 3,7. Jadi posisi sekarang 148,2 miliar. Saya tambahkan keterangan. Bulan Maret 2026 ini dibandingkan Maret 2025 juga turun. Di sesama Maret nih, turunnya signifikan 5,69%. Itu penurunan tahunan untuk kondisi bulan Maret terbesar selama beberapa tahun terakhir ya. Bahkan kalau dilihat bulanan, setahun lebih sedikit ini, penurunan sebulan di bulan Maret ini juga tinggi. Jadi kalau dihitung-hitung angka-angka seperti itu, ini kondisinya tidak biasa ya. Tergerusnya ini lebih dari biasanya. Sudah ditopang penerbitan surat utang pemerintah valuta asing, tetap saja juga tergerus begini. Dan meskipun tidak disebutkan jumlahnya, tapi dari saya baca siaran persnya itu memang penekanan yang membuat tergerusnya adalah pada intervensi. Nah, penurunan cadangan devisa Maret terlihat semakin dalam dan semakin terakselerasi. Nah, karena tekanan eksternal yang cenderung persisten terus-menerus ya. Nah, pada Maret pecah di Timur Tengah, rupiah terus bergejolak hingga 16.995. Hampir menembus batas psikologisnya di level 17.000. Dalam beberapa jam, beberapa menit sempat di atas 17.000 ya, tapi sebutlah di 17.000. Nah, berita selanjutnya, penurunan cadangan devisa yang terjadi selama 3 bulan beruntun ini sejalan dengan adanya operasi pasar terbuka BI, tadi sudah dikatakan. Nah, pada Februari intervensi di pasar tercatat, rupanya ini ada informasi ini, saya tidak tahu sebetulnya BI berhak tidak memberi informasi ya. Di sini tercatat 636 triliun intervensi di BI. Ini boleh juga nih jurnalisnya, saya tidak tahu nih intervensi ini menghitungnya gimana dia. 636 triliun rupiah intervensi, tapi tentu dalam konteks menjual dolar ya, ini dirupiahkan. Naik 5,36% dari intervensi Januari 603,66 triliun. Nah, kenaikan yang bisa dibilang cukup signifikan ini menandakan BI sibuk menyerap likuiditas rupiah, sekaligus mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, yang kala itu sejak Januari ya, tertekan oleh ancaman penurunan rating dari lembaga pemeringkat kredit. Jadi kaitkan lagi nih oleh si jurnalis laporan Bloomberg ini, tim ini yang membuat. Itu saya tidak tahu ini hebat, ini dapat jumlah nilai intervensi Bank Indonesia dalam rupiah ya. Kemudian dia sudah katakan juga menyerap likuiditas rupiah, kemudian mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah. Nah, karena dikaitkan dengan ancaman penurunan rating dari lembaga pemeringkat kredit. Karena kalau saya sih bacanya, kalau pemeringkat kredit kan lebih mengkritik fiskal sebenarnya dibandingkan kebijakan moneter. Tapi mungkin juga kekhawatiran terhadap pelemahan rupiah yang
berlarut-larut bisa jadi satu hal. Jadi pelemahan itu maksudnya selain prosesnya dari waktu ke waktu adalah dia lebih lemah dibandingkan fundamentalnya, kurang lebih begitu. Fundamental yang mestinya harga normalnya memang ada perbedaannya. BI menyebut 16.000, bahkan anggota DPR yang terkait Komisi 11 bilang 15.000 dan seterusnya. Tapi memang lebih lemah dari fundamentalnya. Meski sempat diredam beberapa hari di pekan pertama, ini maksudnya di Februari, rupiah terus melemah. Saya silakan baca ya, ini angka-angka saja. Nah, ini bulan Maret nilai intervensi BI melonjak sebesar 19,17% menjadi 757,89 triliun. Sebelumnya kan 600-an itu. Ya, saya ulangi sekali lagi, ini data saya belum pernah tahu ya, ini kita kutip aja dari tim Bloomberg ini. Jadi saya hanya tahu sebagai ekonom intervensi, tapi ini berarti kan dapat nilai ini dari rupiah dolar dirupiahkan hitungannya. Karena intervensinya kan adalah dengan menjual dolar ya di spot atau memenuhi kewajiban di DNDF atau NDF ya. Tentu kalau DNDF dan NDF itu selisihnya saja yang dipenuhi. Nah, padahal ini di berita lanjutnya Maret itu sudah melemah dibandingkan mata uang lainnya. Jadi kita melemah paling tajam, cukup tajam dibandingkan won. Dan ini menurut informasi di sini mata uang terlemah, maksudnya penurunannya di kawasan sepanjang Maret dengan penyusutan 5,22%. Ini informasi lagi bahwa dibanding secara year to date rupiah ini berarti dari akhir Desember itu sudah 1,88%. Menjadi yang terlemah ketiga untuk year to date ya. Kalau yang Maret kita kayaknya nomor 1 terlemahnya. Tapi kalau selama 3 bulan kita terlemah ketiga setelah rupiah dan won Korea Selatan. Kondisi rupiah yang cenderung rapuh membuat cadangan devisa RI semakin tergerus. Ini ada gambarnya. Nah, cadangan devisa. Lalu berita selanjutnya menyoroti kinerja ekspor dan impor. Dari sisi basis devisa, RI sebenarnya mencatatkan surplus. Jadi ekspor dan impor kita surplus berarti duit masuk nih angka-angkanya. Tetapi ditekankan surplusnya itu masih lebih rendah dari perkiraan pasar, perkiraan pengamat dan timnya Bloomberg ini ya. Nah, rendahnya surplus perdagangan Indonesia selama 2 bulan pertama di tahun ini lantaran kinerja ekspor yang lemah dan adanya lonjakan impor. Jadi tetap surplus, tetap mau devisa, tapi kenaikannya itu melemah dan surplusnya menurun. Nah, ini ada informasi pertumbuhan ekspor. Nah, itu terutama disebabkan ekspor batu bara yang terkontraksi secara bulanan dan secara tahunan. Tapi ini mungkin dalam konteks ke depan ada kemungkinan windfall ya, karena batu baranya naik dan kita bisa ekspor. Nah, sementara impor juga dijelaskan nilai belanja masih cenderung tinggi dengan kebijakan ekspansif yang dianggap sebagai penopang pertumbuhan. Jadi impor melambat, padahal impor ini ada kaitannya untuk menjadi bahan baku dan terutama bahan baku ya, bahan pendukung untuk produksi pertumbuhan ekonomi. Nah, ini dijelasin kinerja ekspor ini melandai, impor yang masih bertambah dan kebutuhan akan permintaan dolar Amerika Serikat otomatis akan terus mendominasi. Tapi bagaimanapun kalau surplus tetap sebetulnya bertambah ya, tapi ini menekankan tambahannya menipis karena kalau dibandingkan ekspor yang terus meningkat. Jika tren ini berlanjut, tekanan rupiah tak terhindarkan. Mega Capital Sekuritas, ini mengutip sumber lain, memproyeksikan tekanan depresiasi rupiah bisa menuju ke level 18.100 hingga 18,5. Bukan saya lu ya, ini dari Mega Capital Sekuritas. Dia malah OTW 18.100 sampai 18,5. Skenario ini cukup mungkin terjadi, ini mengutip pendapat dari Mega Capital ya. Mengingat rupiah pernah terdepresiasi dulu pada waktu perang Ukraina 2012 sampai 8,73%. Oleh karena itu kami menetapkan 18.300 sebagai skenario terburuk tahun ini. Nah, ini penting nih. Karena dia sebagai sekuritas ya tentu melihat risiko ya. Ini skenario terburuk, tentu bisa di bawah itu jauh. Meski demikian, Lionel menambahkan skenario tersebut dapat dihindari jika pemerintah mampu melakukan perbaikan struktur ekspor impor. Ini rekomendasinya.
Caranya dengan mendorong pertumbuhan ekspor dan menahan laju impor, sehingga menghasilkan surplus perdagangan setidak-tidaknya 9 miliar per kuartal sama 3 kuartal terakhir. Jadi ke depannya ini, dengan asumsi ini, pelebaran defisit transaksi berjalan, bukan defisit APBN ya, ini transaksi berjalan impor barang dan jasa, itu dapat dibatasi hingga 0,9% saja. Kalau itu bisa dikelola, maka rupiah hanya kisaran 17.100 hingga 17.500. Pungkas Lionel. Lionel dari Mega Capital Sekuritas. Saya kira ini penting ya, orang-orang seperti Lionel dari lembaga-lembaga bersuara, karena ini kan bukanlah orang-orang yang dikenal kritis terhadap pemerintah. Mereka urusannya pasar, kepada investor dia, dan juga kepada pemerintah memberi masukan. Jadi bukan dari ekonom yang dituduh kritis ya, kritik terus pemerintah. Ini skenario dia 17.000 sampai 17.500 kalau pemerintah melakukan kerjaan PR-nya, berarti termasuk Bank Indonesia juga. Kalau tidak, bisa mengarah ke 18.500. Ini sebuah peringatan dari pelaku ya, mewakili pelaku investor dalam konteks Mega Capital Sekuritas. Jadi bukan dari pandangan-pandangan ekonomi atau kritikus yang dianggap terlalu riuh ya, dan dianggap tidak nasionalis. Saya kira ini harus diperhatikan pemerintah untuk kali ini. Mudah-mudahan yang saya bacakan dan komentar ini bermanfaat.